Film kali ini adalah kisah kehidupan manusia sebelum Masehi, tepatnya 10.000 tahun sebelum Masehi. Gila, udah lama banget ya. Ya, mungkin ini kisah nenek moyang kita lah, mungkin. Kehidupan mereka normal, seperti halnya suku primitif dari mulai berburu hingga hidup berkelompok. Tapi, cerita intinya adalah tentang perjuangan seorang lelaki yang secara tidak sengaja menjadi pemimpin sebuah suku. Dia berjuang bersama kawannya yang tersisa untuk menyelamatkan warganya yang ditahan oleh penculik yang mereka juluki sebagai iblis berkaki empat. Anjir, ngeribet ya. Banyak skin seru diantaranya ketika mereka bergabung atau berkoalisi. Anjir, kayak partai aja berkoalisi sama suku lain yang nasibnya sama. Oh iya, sebenarnya si pemeran utamanya ini, dia juga berjuang buat nyelamatin cem-cemannya sih yang ikutan diculik. Mungkin karena itu juga dia lebih bersemangat kali ya. Ceweknya itu bermata biru dan cakep bener asli. Dan konon dia adalah titisan dewa. Nah, lo jadi penasaran kan? Gak usah lama-lama lah ngecoblaknya, kita langsung lanjut aja. Di awal, kita akan lihat pegunungan-pegunungan salju, di mana lokasi tersebut adalah daerah yang dihuni sebuah suku yang bernama suku Yagal. Suku Yagal ini sedang dilanda kelaparan loh, karena buruan mereka yaitu mamut yang mereka sebut Manak sudah lama nggak datang. Dan suatu hari, sesepuh mereka yang mereka panggil Old Mother atau ibu tetua mendapatkan suatu wahyu dari dewa bahwa kawanan Manak akan datang di waktu perburuan terakhir. Tapi sayangnya waktu itu sangatlah masih lama. Di skin berikutnya ada seorang anak wanita yang sedang menjalani ritual di dalam tenda. Anak itu bernama Evolet. Evolet adalah seorang anak yang bermata biru yang ditemukan sedang memeluk mayat ibunya. Wih, gila, kasihan banget ya. Dan ternyata Evolet ini berasal dari suku yang diserang oleh iblis berkaki empat. Dan ibu tetua menerawang bahwa suatu hari akan datang juga ke daerahnya iblis berkaki empat. Tapi dia meyakinkan bahwa jangan khawatir karena akan terlahir kesatria yang melindungi mereka ketika saat perburuan terakhir tiba. Dan kesatria itulah yang berhak kelak menikahi Evolet si gadis bermata biru itu. Saat itu tiba-tiba ada seorang anak lelaki yang mengintip tuh, dan anak itu adalah Dleh. Dia adalah pemeran utama di film ini. Dleh sejak awal memang naksir nih sama si Evolet. Ayah Dleh adalah pemimpin suku yang memilih pergi meninggalkan suku karena dia tidak bisa menunggu waktu perburuan terakhir yang sangat lama dan tidak menentu. Ayah Dleh pergi diam-diam untuk mencari sumber kehidupan baru bagi sukunya. Sementara saat kepergiannya, dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Tik-Tik dengan menyerahkan juga tombak pusaka putih padanya. Oh iya, Dleh punya saingan loh. Saingannya bernama Karen. Mereka sedari kecil memang bersaing dan agak bermusuhan. Karena salah paham sih sebenarnya. Karena si Karen ini sering mengolok-olok ayahnya Dleh sebagai pengkhianat karena pergi meninggalkan sukunya. Tapi mereka selalu dilerai dan dibimbing oleh Tik-Tik. Dia adalah pemimpin suku Yagal setelah ayahnya Dleh pergi. Mereka terus berlatih berburu untuk menjadi yang terbaik dan berhak menjadi kesatria yang otomatis berhak nih ngawinin si Evolet. Hingga beberapa waktu yang lama, ayah Dleh tak juga kembali sampai mereka akhirnya beranjak dewasa. Suatu waktu si Dleh lagi ngobrol nih sama Baku. Baku adalah kawan akrab Dleh yang usianya lebih muda. Juga Evolet ikut nimbrung nih sama mereka. Evolet tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Pantas aja dia jadi rebutan ya. Tak disangka tiba-tiba mereka mendengar suara kawanan Manak. Sekaligus tanda bahwa perburuan terakhir yang mereka nantikan telah tiba. Deng 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 deng. Mereka lalu bersiap dengan dandanan perangnya untuk berburu sekaligus berlomba menjadi yang terbaik. Tik-Tik sebagai pemimpin suku menjelaskan bahwa siapa saja yang bisa membunuh Manak berhak mendapatkan tongkat putih dan menjadi kesatria. Juga otomatis berhak mengawinin si Evolet. Akhirnya perburuan berlangsung. Dleh, Karen, Baku, dan yang lainnya dengan semangat 45-nya yang pantang menyerah berjuang agar bisa membunuh Manak sebagai buruannya. Tanpa diduga, ketika si Dleh berhadapan dengan Manak secara face to face, anjir face to face bro. Tombak yang dia pegang nyangkut tuh di batu dan hokinya Manak datang pas ke arah tombak karena ngejar si Dleh. Kemudian tertancap pas di jantungnya tuh Manak. Wih, hoki bener nih si Dleh. Sontak semua bersorak dan menyangka kalau si Dleh ini berani bener nih ngadepin Manak sendirian sampai bisa ngebunuhnya. Padahal si Dleh kemudian culang-cileng, kebingungan, gak nyangka juga. Akhirnya Dleh mendapatkan tongkat putih dan Evolet sebagai rewardnya. Asik. Tapi saat malam tiba, Dleh sadar bahwa dia gak sengaja ngelakuin semuanya. Dan dia kemudian curhat nih sama si Tik-Tik. Dan Tik-Tik menasehatinya bahwa Dleh udah berbuat curang.
dan harus mengembalikan semuanya termasuk Evolet. Delay galau nih, kalau nyerahin tombak sih nggak apa-apa, tapi dia nggak mau kehilangan Evolet karena udah sayang bener sama Evolet. Satu malam, saat semua tertidur, tiba-tiba datanglah para pembantai dan penculik yang mereka juluki iblis berkaki 4 itu. Padahal nih ya, sebenarnya si iblis itu juga sama-sama manusia. Sama kayak mereka, tapi karena mereka datangnya pakai kuda, jadi dijuluki iblis berkaki 4. Aduh, dasar primitif ya. Ibunya Baku terbunuh saat kejadian ini. Evolet dan sebagian warga Yagal diculik. Tidak termasuk ibu tetua, mungkin karena mereka pikir ngapain nyulik ibu-ibu, ntar malah nyusahin. Delay, Baku, Karen, Tik-Tik, dan sebagian warga lainnya selamat karena sembunyi. Akhirnya ibu tetua mengutus Delay, Tik-Tik, dan Karen untuk menyelamatkan mereka. Ceritanya nih ya, si Delay sama si Karen udah baikan. Tapi si Tik-Tik kemudian ternyata ngikutin mereka diam-diam karena pengen ngikut berjuang. Mereka menyusuri pegunungan salju dan berjalan sangat jauh, hingga akhirnya mereka bertemulah dengan para rombongan itu. Lalu mereka mengatur siasat dan berhasil menyelamatkan Evolet dan sebagian warga. Tapi mereka terjebak di dalam hutan yang dihuni makhluk aneh semacam dinosaurus kecil pemangsa. Kayak semacam raptor gitulah, raptor atau rektor. Tapi sialnya saat kejar-kejaran sama para penculik dan menghindari dinosaurus pemangsa, mereka kalah dan Evolet juga warga lainnya termasuk Baku dan Karen malah kemudian ikut jadi tawanannya. Kini tersisalah Delay dan Tik-Tik yang terluka. Di tengah malam ketika Delay merawat Tik-Tik, ia pergi berburu makanan. Sialnya, dia malah terperosok lubang yang ternyata itu adalah jebakan buruan. Kagetnya dia ketika dia sadar di hadapannya ternyata ada si gigi tombak. Sejenis macan purba yang punya gigi panjang, tapi bukan tonggos ya. Dan ukuran badannya berkali lipat gedenya dari macan biasa. Tapi kondisi si gigi tombak sedang terperangkap. Gak tahu nih apa yang ada di pikiran si Delay. Dia malah berusaha menyelamatkan si gigi tombak karena yakin si gigi tombak gak akan memangsanya. Yang akhirnya hewan itu bisa dibebaskan dari jerat dan Delay pun aman. Dan bisa terbebas karena si gigi tombak tidak memangsanya. Delay dan Tik-Tik yang kondisinya udah membaik alias udah sehat, tiba di perkampungan. Ternyata itu adalah perkampungan suku Naku. Tapi ketika mereka dihadang, kemudian datanglah si gigi tombak. Mungkin dia niat ngebales jasa kali ya, karena si Delay udah nyelamatin dia. Dan karena dianggap Delay bisa ngomong sama si gigi tombak, mereka kemudian mendapat respon yang baik dari suku Naku. Pemimpin suku Naku menerangkan bahwa para penculik pergi ke arah burung besar, sebutan mereka untuk perahu layar di hulu sungai. Akhirnya suku Naku ikut pergi bersama mereka membantu meneruskan misinya karena suku Naku tahu kemana arah para penculik pergi. Dan amazingnya, tanpa diduga di tengah perjalanan banyak sekali suku lain yang bernasib sama ikut bergabung dan berkoalisi dengan mereka. Wih, mantap. Gagah. Tibalah mereka di hulu sungai dan melihat para penculik membawa warganya naik ke atas burung besar alias perahu layar. Sayangnya mereka keburu pergi dan gak bisa dikejar oleh rombongan Delay. Di atas burung besar, ternyata si ketua penculik ini naksir sama Evolet dan berusaha menggoda Evolet. Mungkin dia berharap bisa ngencerit kali ya sama si Evolet. Mereka memang kecewa dan hampir putus asa, tapi suatu malam Delay mendapat petunjuk dan yakin atas apa yang diyakininya. Ternyata di sisi lain, si ibu tetua terus berdoa agar dewa memberikan petunjuknya untuk Delay dan kelompoknya. Akhirnya benar apa yang diyakini Delay. Mereka tiba di suatu daerah dengan peradaban yang lebih modern yang bernama Gunung Para Dewa. Kawasan itu ternyata tujuan akhir para penculik dan menjadi tempat romusa bagi para korban penculikan. Di kawasan itu juga terjadi jual beli manusia untuk dijadikan budak para dewa. Ketika dewa datang, semua bersujud dengan cara tengkurap. Sujud kok tengkurap ya? Karena mereka meyakini bahwa itu adalah dewa dan dianggapnya Tuhan. Dewa meminta tumbal dan Naas, salah satu warga suku Yagal, menjadi tumbalnya. Kemudian Delay dan Tik-Tik mengatur strategi bagaimana mereka bisa membebaskan para sandera. Walau merasa dan meyakini bahwa itu adalah hal yang impossible, alias temungkin lah pokoknya mah, hesewe pokoknya mah. Evolet ditebus oleh ketua penculik karena ya dari awal kan memang ketua penculik itu udah naksir sama si Evolet. Malam harinya Delay berhasil masuk ke tempat para tawanan dan bertemu dengan Baku, Karen juga yang lainnya. Delay dan ketua suku Naku mengajak para tawanan untuk bekerja sama agar bisa lolos. Kemudian mereka diajak bertemu dengan seseorang aneh yang mereka yakini paham betul tentang dewa. Karena dahulu orang itu pernah menjadi pelayan dewa. Si orang aneh kemudian memberikan informasi tentang segalanya. Tapi kemudian pasukan musuh datang. Tidak sengaja ketika orang aneh itu mau disimpan lagi ke tempatnya, Delay melihat gelang ayahnya dipakai orang aneh itu dan ternyata dahulu ayah Delay tewas di sana. Di gurun persembunyian, Tik-Tik diserang dan naasnya dia mati terbunuh.
Sebelum mati, Tik-Tik menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada Deleh, dan Deleh sekarang memegang komando dan memegang tombak putih. Adegan selanjutnya memperlihatkan si Evolet ada di sebuah kamar dengan pimpinan penculik, yang udah kebelet kali ya pengen ngancerit sama si Evolet. Tapi tak diduga, si pimpinan itu ditangkap pasukan istana karena difitnah oleh anak buahnya sendiri yang menaruh dendam. Secara kebetulan, para penasihat istana melihat sebuah tanda di tangan Evolet. Mereka meyakini bahwa tanda itu adalah tanda bahwa malapetaka akan segera datang. Padahal, tanda itu sebenarnya terbentuk dari luka Evolet yang dicambuk di perjalanan oleh para penculik. Dewa kemudian kaget karena laporan tentang tanda itu, karena takut malapetaka akan segera tiba. Deleh yang sekarang menjadi pemimpin membakar semangat kelompoknya dan mengatur strategi yang sangat baik sebagai cara untuk meloloskan warga mereka. Tapi naas bagi Karen yang rela berkorban dan mati dalam perjuangannya. Duh, khawatir. Strategi mereka berlangsung lancar hingga akhirnya berhasil membebaskan para sandera yang kemudian ikut berjuang menyerang pasukan Istana Dewa dengan ikut memanfaatkan kawanan Manak yang juga mereka bebaskan. Mereka pun dihadapkan langsung dengan Dewa. Tapi karena masih takut terhadap Dewa, mayoritas tawanan yang telah bebas dan berniat menyerang malah sujud lagi sama Dewa. Aduh anjir, kok gua kesel gitu ya. Dewa menyandera Evolet dan ingin membuat kesepakatan. Evolet akan selamat jika pasukan Deleh mundur. Dengan bimbangnya, Deleh kemudian menerima tawaran itu dan terlihat para suku lain kecewa atas keputusan Deleh. Tapi tiba-tiba Deleh mendekat ke arah sang Dewa dan menanyakan nasib tawanan yang lain. Dewa menjawab bahwa yang lain akan tetap menjadi budak. Si Deleh nggak terima dong dan emosi mendengar itu. Kemudian dia melemparkan tombak putihnya ke si Dewa dan tepat menancap di dada sang Dewa yang kemudian tumbang. Dan dengan lantangnya Deleh berkata, "Dia bukan Tuhan." Dan semua pasukan menyerang Istana Dewa dengan semangat 45-nya. Merdeka! Di luar dugaan, Evolet dibawa kabur oleh ketua penculik. Tapi di atas kuda, Evolet melihat ada anak panah dan kemudian menancapkan pada perut si penculik itu. Dan lalu mereka terjatuh dan Evolet pun bisa lolos. Deleh datang menyambut Evolet, tapi tak disangka si penculik bangun lagi dan melepaskan anak panah tepat mengenai si Evolet. Deleh pun geram dan membantai si ketua penculik itu hingga mati. Ibu tetua merasakan hal ini dari jauh. Evolet akhirnya tewas dalam pelukan Deleh. Saat rasa kehilangan dan duka cita yang mendalam berkecamuk di kepalanya, Deleh melihat Manak yang paling besar menoleh padanya. Entah apa yang kemudian diyakini oleh Deleh, ia kemudian berlari kembali ke mayat Evolet. Dan ajaibnya, Evolet kembali hidup karena ibu tetua dari jauh memberikan nyawanya pada Evolet. Gila Slur, bisa kayak gitu ya nyawa ditransfer. Evolet pun kemudian hidup kembali. Akhirnya mereka balik dan kembali ke suku masing-masing dengan bertukar teknologi dan peradaban. Suku Yaga sekarang bisa bercocok tanam karena diajarkan oleh suku Naku. Tak perlu lagi berburu manak dan tak akan kelaparan lagi. Mereka pun hidup lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Deleh dan Evolet. Sekian, DN. Terima kasih. Selesai.